masyarakat komen, netizen komen bahwa PMI Sultra memperjualbelikan darah. Itu sering. Jual beli darah itu haram. Dari situ dikatakan bahwa memang bukan darahnya yang kita jual belikan. Bukan, kita tidak memperjualbelikan darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Sarun dan relawan PMI Sultra yang kami cintai, selamat datang di podcast PMI Sultra. Ruang dialog kemanusiaan yang tidak hanya membahas soal darah, tetapi juga tentang perjuangan, tentang semangat, dan tentang jutaan pertaruhan nyawa 2,8 juta masyarakat Sulawesi Tenggara. Sahabat Bang Sarun dan relawan PMI Sultra yang kami cintai, di tengah meningkatnya kebutuhan transfusi darah, masyarakat sering bertanya, mengapa stok darah di PMI Sultra selalu kosong? Dan mengapa untuk mendapatkan satu kantong darah saja, masyarakat sangat kesulitan untuk mendapatkan pendonor? Sahabat Bang Sarun dan relawan PMI Sultra yang kami banggakan, di ruang podcast ini telah hadir bersama saya Rizky Amilida, Humas PMI Sultra, Saudara Dr. Erik M. Biomed, dokter muda yang sangat berbakat di Sulawesi Tenggara karena beliau ini adalah lulusan Unhas yang mendapatkan IPK 4,0. Luar biasa. Selamat datang, Dok. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Dokter Erik, seperti yang saya sudah kemukakan di awal tadi bahwa saat ini banyak sekali pasien donor darah yang membutuhkan darah, tetapi ketika mereka mencari di UTD selalu kosong. Bagaimana pendapat Dr. Erik sebagai Direktur UTD di sana? Ya, baik. Tentunya menyikapi hal tersebut itu merupakan suatu hal yang kadang terjadi pada beberapa waktu tertentu. Seperti contoh pada saat ini, memang di samping ada banyaknya pasien di rumah sakit yang membutuhkan transfusi darah, itu juga stok kami memang yang cukup kurang dibanding bulan-bulan sebelumnya. Nah, kami dari UDD PMI Sultra itu telah melakukan berbagai macam kegiatan penyuluhan maupun juga kegiatan untuk mengaitkan kepada orang-orang bagaimana sih sebenarnya itu donor darah. Dan bahkan kita mengundang instansi-instansi untuk melakukan donor darah di kantor kami. Kalau mau dibilang selalu kosong, itu sebenarnya tidak juga. Karena contoh, pada beberapa waktu yang lalu, stok kami ada 58 saat paginya. Tapi sore ke malam itu sudah habis lagi. Karena memang ada beberapa waktu-waktu tertentu yang kita tidak tahu ya, walau alam, banyaknya pasien yang membutuhkan transfusi darah saat itu. Ya, mungkin begitu. Dokter, saya ingin bertanya apakah rendahnya kesadaran donor darah ini menjadi salah satu penyebab karena masyarakat saat ini kita ketahui masih banyak yang takut akan donor, terutama generasi muda. Sangat takut sama jarum suntik. Gimana tuh, Dok? Ya, memang betul. Kalau kita bandingkan antara kondisi kita di Kendari khususnya dibandingkan yang di Makassar, atau bahkan di Jakarta sana, itu masih sangat rendah kesadaran untuk donor darah sukarela. Lebih banyak ke donor darah pengganti. Jadi kalau saya jelaskan ini ada, kalau donor darah di kami itu ada dua, Bu ya. Ada donor darah sukarela dan ada donor darah pengganti. Donor darah sukarela itu adalah orang-orang yang datang langsung ke tempat donor, dalam hal ini di UDD, untuk memberikan darahnya kepada siapapun. Sedangkan donor darah pengganti itu dia sudah tahu sama siapa dia akan donorkan darahnya. Itu. Nah, saat ini masih lebih banyak donor darah pengganti karena masih kurang kesadaran daripada masyarakat kita. Kami berharap tentunya dengan berbagai macam edukasi, dengan berbagai macam tindakan yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, itu dapat meningkatkan kesadaran untuk donor darah sukarela kepada masyarakat kita, khususnya di Kota Kendari. Iya. Dokter, di konten-konten TikTok PMI Sultra itu sering masyarakat komen, netizen komen bahwa PMI Sultra memperjualbelikan darah. Itu sering sekali mereka tanyakan.
Bagaimana itu sebenarnya? Emang darah di PMI itu diperjualbelikan atau gimana sih? Jadi yang pertama ya, kami perlu ingatkan kepada sahabat sekalian bahwa jual beli darah itu haram, tidak boleh, haram hukumnya. Dan itu sudah dijelaskan tegas bahwa memang haram. Namun kami itu mematok harga mengikut dari kementerian, dari Kemenkes. Ada edarannya memang dari Permenkes yang menyebutkan bahwa BPPD atau biaya pengganti pengolahan darah itu sebanyak 450 yang konvensional yang saat ini kami berikan. Nah, dari situ dikatakan bahwa memang bukan darahnya yang kita jual belikan. Bukan, kita tidak memperjualbelikan darah, tapi kita memungut ya apa yang disebut dengan BPPD. Sebagai contoh misalkan, saya mau mendonorkan darah saya kepada keluarga saya. Yang notabene mungkin adik saya misalkan. Ya, saya bisa berikan, tapi dalam prosesnya diambil darah saya sampai ke tubuh pasien itu butuh bahan-bahan, butuh tenaga, butuh alat-alat yang mana itu tidak dapat kita dan itu memang perlu biaya. Kita mau kalau misalkan teman-teman biasa mendonor, itu pasti kita berikan servis donor. Jangan dilihat dari apa yang kami berikan. Kami memang memberikan mengupayakan memberikan terbaik, minuman, susu, roti, snack itu kami berikan. Setelah mendonor itu diberikan untuk recovery-nya. Ya, mungkin kalau mau dihargai itu sedikit, tapi jangan lihat harganya. Itu merupakan penghargaan dari kami dan kalau misalkan perlu ditambah kami tetap akan tambah dan beberapa kondisi kami bahkan bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menambah bahan atau apa saja yang diberikan kepada pendonor seperti itu. Sahabat Bang Sarun dan relawan PMI Sultra, kebetulan di sini ada direkturnya dan beliau sudah mengklarifikasi bahwa PMI Sultra itu tidak memperjualbelikan darah ya dok Ya, ya. betul. Itu sangat tidak, itu sangat hoax ya berarti ya. Hoax, haram hukumnya, tidak boleh. Jadi saya ingin bertanya lagi nih dok, selama ini kita sebagai bagian dari Palang Merah Indonesia Sulawesi Tenggara nih, strategi apa yang unit donor darah telah lakukan sebagai bentuk dari promosi kepada masyarakat, ayo donor darah gitu. Strateginya apa saja nih yang sudah dilakukan? Ya, betul. Jadi sebenarnya itu total kebutuhan darah itu paling tidak itu 2% dari total penduduk, Bu. Nah, coba dihitung-hitung berapa total penduduknya di Kota Kendari. Itu 2% paling tidak yang terpenuhi. Nah, saat ini kalau di Kota Kendari itu ada kami yang membantu pemerintah dalam hal memenuhi stok tersebut, kebutuhan darah tersebut. Ada berbagai macam yang kita lakukan seperti sosialisasi ke sekolah, pemberian edukasi melalui media sosial, dan bahkan menyurati seperti ini yang dilakukan oleh unit kami di bagian P2D2S itu melakukan menyurat ke instansi-instansi untuk melakukan kegiatan donor darah sukarela. Nah, nanti kami akan support kegiatan tersebut, yang mana instansi yang kami surati cukup mengarahkan anggotanya untuk melakukan donor darah, perihal konsumsi dan lain-lain itu dari kami semua. Itu adalah bentuk komitmen kami untuk membantu penyediaan kebutuhan darah yang ada di Kota Kendari khususnya. Ya, sahabat Bang Sahrun dan relawan PMI Sultra yang sangat kita banggakan. Kebetulan di sini juga ada direkturnya, pasti sudah sangat familiar dengan tindak tanduk karyawannya, ya. Saya penasaran bagaimana keseharian para pegawai unit donor darah ini dalam melaksanakan kegiatan donor. Karena sebagaimana saya lihat di salah satu komentar netizen di kolom komentar TikTok itu mengatakan bahwa sudah wajar kalau pegawai unit donor darah itu bekerja keras. Karena kan mereka digaji juga. Gimana nih tanggapan dokter? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan
untuk yang tim kami memang yang turun langsung dalam kegiatan, itu tetap kami berikan penghargaan. Karena sekitar ada 35 karyawan kami, itu semuanya adalah ada kepala keluarga, ada yang menghidupi keluarganya, orang tuanya, anaknya. Kalau misalkan kami tidak memberikan apa gaji atau jasa yang sepantasnya, itu dapat berdampak terhadap kehidupan dia di rumah. Nah, tentunya terkait bilang ya itu memang wajar ya, sama halnya misalkan kalau orang kerja pasti kerjanya diupayakan yang terbaik. Nah, tapi kalau berkaitan dengan untuk kampanye donor darah itu boleh dilakukan oleh siapapun. Bahkan netizen sendiri boleh, ayo sini kita pergi donor darah gitu ya. Atau sahabat Bang Sarun atau relawan-relawan lain yang ada di Kota Kendari khususnya, itu boleh. Bahkan kalau misalkan mau mengajukan kegiatan donor darah, boleh langsung hubungi kami, boleh langsung kontak di www.pmi.or.id ya. PMI.id. PMI.id itu boleh PMIsultra.id. PMIsultra.id boleh dikontak di situ, dan bahkan boleh langsung datang ke kantor kami yang beralamatkan di Jalan Bunga Matahari, Kemaraya. Ya dok, sahabat Bang Sarun dan relawan PMI Sultra, kemarin konten-konten TikTok PMI Sultra itu sempat viral karena membuka loker ya. Nah, Di sana banyak komentar ingin bergabung dengan PMI Sultra, baik rumah sakitnya, markasnya, ataupun dengan unit donor darah. Karena mereka mendengar bahwa ada program umroh ya, ya ada. program umroh untuk karyawan, dan konon katanya gimana nih pendapat dokter bahwa bekerja di unit donor darah itu tidak seperti sekaku yang orang-orang bayangkan, karena di sana ada family gathering, Ya. ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak hanya berkaitan dengan darah gitu. Ya. Gimana Ya. nih? Ya, jadi memang ini juga kami dihimpun ya dalam pengurus PMI Provinsi Sultra, yang mana kami di unit donor darah itu merupakan salah satu unit selain unit rumah sakit dan markas. Nah, memang kalau mau bilang dari segi pekerjaan, kita tetap disiplin. Karyawan kami tetap disiplin, SOP, kehadiran dan lain-lain. Ada ini juga kan? Ada apel pagi juga. Ada awal pagi juga. Itu kan selain meningkat membersamai kita, karena kalau tidak lakukan apel pagi itu ya langsung ke unit masing-masing gitu. Nah, selain itu juga ada family gathering, ada ajang seru-seruannya biar karyawan itu makin mengetahui satu sama lain. Apalagi kita kan ada beberapa unit, ada 3 unit nih. Nah, di situ kita dihimpun oleh pengurus PMI Provinsi Sultra yang dapat membuat kita lebih erat hubungannya antar karyawan seperti itu. Iya, sahabat Bang Sahrun dan relawan PMI Sultra yang kami banggakan, belakangan marak penipuan Betul. yang mengatasnamakan PMI Sultra. Betul sekali, Bu. Terakhir ini atas nama apa itu ya dok? Gimana? Mengatasnamakan namanya di WA-nya itu, kalau teman-teman lihat di Instagram PMI Sultra, itu ada, kami sudah share tadi saat saya diberikan info, saya langsung sampaikan, di-share segera, hati-hati penipuan, karena ini merupakan metode penipuan yang lama dan baru udah dilakukan. sering ya berarti ya? Udah sering, Bu. Selain metode mengatasnamakan PMI Sultra, cara-cara apa lagi tuh modus-modusnya biasa? Jadi ada beberapa metode nih. Kalau yang metode yang tadi barusan terjadi, itu dia melakukan WA keluarga pasien yang mencari darah, kemudian mengatasnamakan dari PMI Kendari. Oh gitu. Kemudian tulisan di WA-nya itu adalah markas Konawe kalau tidak salah. Di situ sudah ke bawah-bawah markas Konawe. Sudah terbawa-bawa. Terus menyatakan bahwa dia dari PMI unit PMI Kendari katanya. Dan menghubungi bahwa apa benar ini keluarga si ini butuh darah, butuh ya 4 kantong. Oh ya, ini boleh di transfer di sini ya, bla bla bla. Nah, disitulah kalau misalkan netizen, masyarakat di luar sana tidak aware, tidak memperhatikan dengan baik-baik, atau bahkan mungkin panik,
langsung memberikan tidak cermat itu bahaya sekali. Dan ini sudah pernah terjadi dulu. Dulu itu metodenya bukan seperti ini. Metodenya dia itu saat ada keluarga pasien yang membutuhkan share info bahwa dia butuh darah, donor darah pengganti maksudnya ya, itu langsung ada yang kontak dia dan mengirimkan foto orang lain yang sementara donor darah dan mengatasnamakan bahwa saya sudah donor darah, kasihkan saya ini untuk pembeli bensin dan lain-lain. Padahal bukan dia yang mendonor. Yang mendonor itu orang lain, tapi dia mengatasnamakan orang tersebut. Memang benar ada yang mendonor tapi bukan dia. Oh, itu gitu ya, ya modus yang kedua. Sudah makin canggih sekarang ya. Terus ada juga modus melalui Grab. Saya sebut merek Grab ya. Grab ya. Ojek online lah, ojek gitu. Online. Jadi dengan metode ojek online. Yang hampir tertipu adalah ojek online-nya. Oh, pernah juga kayak gitu ya. Jadi order untuk mengambil dan nanti katanya ditransferkan saja uangnya dulu. Nanti diganti. Terakhirnya ojol tersebut datang ke kami, langsung bertemu. Ini ada yang kontak saya dan minta ditransfer begini. Ini betul tidak dari PMI Sultra? Kami bilang itu salah, keliru. Sangat disayangkan ya di saat karyawan, relawan bersibaku untuk melakukan kegiatan-kegiatan humanis, ternyata banyak oknum yang ingin melakukan penipuan ya. Jadi itu banyak yang hoax ya. Banyak hoax. Harus selalu cross check berarti ya. Harus cross check, dan kalau mau cross check info yang valid boleh ke kantor kami atau kontak di www.pmisultra.id ya. Atau juga di Instagram kami di UTD PMI Sultra atau Facebook dan di Facebook juga boleh. TikTok. Nah, tapi kami sudah kalau khususnya di unit donor darah itu telah membuat nomor khusus aduan. Ya, nomor khusus dan untuk admin kalau misalkan mau tanya stok darah saat ini boleh lewat situ atau mau mengkonfirmasi boleh juga lewat situ, nanti dari tim kami yang meneruskan ke manajemen seperti itu. Baik, dokter. Dokter, tidak terasa kita sudah sampai di sesi terakhir nih. Sesi terakhir podcast. Baiklah sahabat Bang Sarun dan relawan PMI Sultra, kami ingin tahu nih pesan tegas dokter terkait masyarakat yang masih enggan untuk mendonor. Gimana nih supaya mereka terbuka wawasannya bahwa donor ini sangat luar biasa ya ternyata ya. Gimana nih dok? Oke, baik kepada Bapak Ibu relawan dan sahabat yang ada di luar sana, kami dari unit donor darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk melakukan donor darah. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa donor darah itu bermanfaat untuk tubuh kita selaku pendonor dan juga bermanfaat untuk orang lain. Yang mana untuk diri kita itu beberapa resiko penyakit itu dapat dikurangi ya. Kemudian dari kepuasan psikologis juga dari kita sendiri itu juga kita rasakan. Kalau Bapak biasanya melakukan proses donor darah, maka saya yakin bisa saja Bapak tidak tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Itu posisi menurut saya suatu amal yang sangat luar biasa. Karena memberikan apa yang dari tubuh kita kepada orang lain yang bahkan kita tidak tahu orang lain itu siapa. Dan juga kepada tiap kali kita mendonor, itu paling tidak ada 3 nyawa yang dapat terselamatkan. Nah, luar itu biasa betul. Ya, 3 nyawa. 3 nyawa yang dapat terselamatkan. Nah, kalau misalkan ada yang mau melakukan aksi donor darah, ada yang mau melakukan kegiatan, entah itu kami datang ke tempat Bapak Ibu sekalian atau datang langsung ke kantor kami, nanti kami fasilitasi. Dan saya tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di luar sana yang telah melakukan donor darah. Itu sangat membantu kita memenuhi kebutuhan yang 2% dari total penduduk. Ya, baiklah dokter, terima kasih sudah hadir di podcast ini, sahabat Bang Sarun dan relawan PMI Sultra, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.